kita akan mengupdate perkembangan tabu lampot kita ya. Tabu lampot ini variannya itu ada transmigrasi ya, transmigrasi yang kita tanam pada bulan Agustus ya. Jadi kurang lebih umur tanaman ini sekitar 2 bulan ya. Nah, jadi di usia 2 bulan ini kita sudah mulai pembentukan cabang tersier ya, dimana proses pembentukan rambatan, proses persiapan media tanam, lalu pembentukan sekunder. Kemarin sudah ada kita buatkan video ya. Nah sekarang kita buat video proses pembentukan cabang tersiernya. Nah, jadi untuk varian trans ini sendiri termasuk varian yang genjah dan vigor ya, karena di tempat lain, di teman-teman kita yang lain, mereka sudah banyak yang membudidayakan varian transmigrasi ini, baik itu secara tabu lampot atau dengan cara di grounding ya. Semuanya mereka sudah banyak yang berhasil membuahkan ya. Jadi untuk varian ini sudah banyak yang membuktikan kevigorannya dan proses pembuahannya itu berhasil ya. Jadi kalau menanam tabu lampot atau anggur, baik tanam varian-varian memang sudah terbukti bisa dibuahkan ya, daripada kita menanam varian yang belum pasti dan kita belum paham, nanti kita akan kesulitan ya dalam perawatannya. Nah, jadi ini kemarin saya aplikasikan pupuk kalsium ya, karena di sini musim penghujan, jadi kita aplikasikan pupuk kalsium supaya tanamannya jadi lebih kokoh ya, tidak mudah terserang penyakit. Nah, jadi ini sudah dalam pembentukan cabang tersier. Nah, kemarin setelah saya lakukan pemupukan rutin seminggu sekali, di beberapa hari selanjutnya saya lakukan excel break di tersier-tersier yang pertumbuhannya cukup vigor ya, itu dan itu ya. Jadi kita lakukan excel break atau pembatasan cabang tersier agar cabang-cabang yang pertumbuhannya masih lambat seperti ini bisa menyusul ya, cepat menyusul. Jadi ini sudah mulai aktif ya percabangannya, seperti yang lainnya itu sudah mulai aktif kembali. Nah, yang perlu diperhatikan ketika dalam proses pembentukan cabang tersier itu ialah tersier yang ada pada ujung sekunder ya. Nah ini seperti ini. Nah ini adalah ujung tersier, ujung sekundernya. Lalu ada tunas air, kita jadikan tersier. Nah tersier yang ini perlu kita rutin ya lakukan excel break, karena biasanya tersier yang ada di ujung sekunder itu memang pertumbuhannya seringkali itu vigor sendiri ya, lebih cepat daripada tersier-tersier yang di belakangnya ya. Jadi perlu rutin-rutin kita lakukan excel break di sini untuk membatasi pertumbuhannya, karena kalau tidak dibatasi dia akan terus memanjang sendiri ya, meninggalkan teman-temannya yang lain. Nah, jadi itu dalam pembentukan cabang tersier. Setelah kita lakukan excel break, biasanya tunas air pada ketiak daun itu mulai bermunculan ya, seperti ini ya. Nah jadi kita lakukan excel break di 1 daun atau 2 daun bisa ya, seperti ini. Kita potes, kita sisakan 1 daun atau 2 daun ya. Jadi kalau saya tinggalkan 1 daun biar tidak terlalu rimbun. Nah, itu kita excel break di tunas airnya, lalu di pucuk tersiernya kita lakukan excel break supaya untuk membantu proses pemerataan pertumbuhan ya pada cabang tersiernya yang lain. Nah, tersiernya sendiri ini ada yang kita persiapkan itu ada 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada 8 tersier yang kita rawat. Mudah-mudahan nanti pada waktu untuk pembuahan 8 tersier ini semuanya sudah bisa dibuahkan ya, siap dibuahkan. Nah, jadi kalau untuk targetnya sendiri sih rencananya di bulan keempat ya, setelah pindah tanam kita akan lakukan pangkas pembuahan ya. Tapi kembali lagi kita lihat persiapan pada tanamannya, apakah sudah siap atau belum untuk dibuahkan. Karena ini baru usia 2 bulan, jadi masih ada waktu 2 bulan lagi kita untuk membentuk cabang tersier ini, mempersiapkan cabang tersier ya. Mudah-mudahan tercapai targetnya. Nah, bagaimana tersier yang sudah siap dibuahkan? Nah, yang pertama ialah tersiernya ini sudah minimal berukuran sebesar pensil ya, pertumbuhannya vigor ya, pucuk-pucuk mudanya aktif, lalu minimal cabang pangkal pada cabang tersier ini sudah mengayu ya, sudah mengayu separuh,
atau lebih bagus lagi semuanya sudah mengayu ya dari pangkal sampai ujung. Lalu ketika kita lakukan cell break pada cabang tersiernya seperti ini ya, kita lakukan cell break. Biasanya tunas-tunas air ini kalau untuk varian yang genjah dia mulai mengeluarkan bunga-bunga PHP. Nah, itu biasanya tanda bahwa tanaman ini sudah siap untuk dilakukan pangkas pembuahan. Maka kita mulai lakukan pemupukan pembuahan ya. Setelah lakukan pemupukan pembuahan baru kita pangkas untuk pembuahannya. Nah, jadi itu kurang lebih prosesnya dalam pembentukan cabang tersier ya. Nah, jadi di video-video saya yang lain ya, beberapa itu ada teman kita yang menanyakan apakah atau bagaimana memperbesar batang utama pada tabu lampot anggur ya. Nah, jadi untuk tabu lampot anggur seperti ini ya. Nah, untuk batang utamanya ini memang ada beberapa itu memang yang bisa membesarkan batang utamanya ini dengan perawatan yang intensif sekali tentunya ya, dengan proses yang cukup baik dan teratur tentu ada. Tapi sebagian besar itu memang kalau untuk tabu lampot seperti ini karena keterbatasan media tanam ya yang hanya di pot seperti ini, untuk mengejar pembesaran lingkar batang pada batang utama atau batang primer dan sekundernya ini memang terkadang itu lebih lambat ya dibandingkan dengan yang kita tanam di grounding. Kalau di grounding beberapa bulan saja mungkin sudah bisa sebesar jempol batang utamanya, tapi kalau untuk di tabu lampot ini terkadang sulit, apalagi kalau kita tidak begitu fokus atau tidak begitu rajin dalam merawat tanaman anggurnya ya. Jadi untuk pembesaran batang utama ini kadang ditemukan itu lambat ya, bukan tidak bisa membesar, bisa, tapi cenderung lebih lambat. Nah, jadi daripada kita terlalu fokus untuk membesarkan batang utamanya ini, lebih baik kita fokus menuakan atau mencoklatkan batang utama dan batang sekundernya. Lalu kalau sudah kita coklatkan, kita tuakan batang-batangnya ini, tentu tersiernya akan coklat juga, benua juga, dan besar juga ya. Jadi kita bisa cepat melakukan pembuahan. Lebih baik kita fokus ke situ. Nah, jadi kalau ada cara sih sebenarnya kalau tabu lampot seperti ini untuk cepat kita besarkan ya untuk batangnya nih. Jadi kalau tabu lampot kita letakkan bagian bawah pot ini langsung pada tanah ya, lebih bagus lagi tanah yang subur, sehingga nanti akar pada tanaman tabu lampot ini nanti kan keluar dari lubang-lubang pembuangan. Nah, nanti kan perakarannya itu mencari tumbuh secara bebas, makanan yang terserap akan lebih banyak. Nah, tentu proses pembesaran batangnya nanti akan lebih cepat. Nah, tapi cara seperti itu tentu ya tidak menjadikan dia tabu lampot lagi ya. Nah, apa bedanya ada di grounding kalau masih perakarannya keluar daripada tabu lampot. Jadi tetap bisa dibesarkan dengan perawatan yang intensif. Tapi kalau saya pribadi lebih baik saya fokus ke menuakan batang saja. Jadi pembukaan rutin kita kejar pembuahan ya, daripada kita mengejar pembesaran batang. Nah, ini untuk tabu lampot trans kita ya. Nah, ini satunya kemarin sudah ada di videonya juga. Kita ada anggur Saint Muscat ya, kita tanam di tabu lampot juga seperti ini. Nah, ini nggak bisa kita buru-buru, kita santai saja karena untuk varian Saint Muscat ini juga ya masih tergolong sulit dibuahkan ya, tidak bisa cepat-cepat atau mudah-mudah kita buahkan. Jadi kita santai saja, yang penting kita rawat tanamannya, kita lakukan pemupukan dengan baik agar batang dan percabangannya tersusun dan terbentuk dengan rapi ya. Santai saja, yang ini tidak bisa buru-buru karena ini terkadang ini cenderung sulit ya untuk Saint Muscat ini. Tapi ini kita coba-coba apakah nanti berapa bulan baru kita buahkan, bisa dibuahkan atau tidak ya. Kita biarkan saja ini tumbuh, kita rawat. Nah, ini kemarin dalam pembentukan cabang sekundernya terkendala ya. Jadi di sini pucuk mudanya kemarin rusak, tidak tahu kena apa, atau kena hama atau apa. Jadi saya gunting di sini, saya potong, lalu saya lakukan pemupukannya dan penyiraman generatif dengan pupuk generatif supaya memacu tunas airnya keluar ya. Nah, ini kemarin belum ada tunas air, beberapa hari langsung sprut tunas air ya.
tunas air, dan ini akan kita jadikan penerus ya, cabang sekundernya nanti sampai full ke sana. Jadi ini baru sekitar separuh cabang, separuh lingkaran ya, cabang sekundernya. Nah, jadi ini kemarin ada juga tersier atau tunas air yang penumpukannya cukup ikut sendiri, tapi dia sendirian. Jadi kita lakukan nasal break ya, kita potong di sini di 3 daun agar teman-temannya ini yang lain menyusul ya. Nah ini dan ini ya, ini juga semuanya sudah mulai menyusul, yang lain itu menyusul. Kita usahakan nasal break terus supaya cabang tersier ini tetap rata, pertumbuhannya tetap sama ya, karena untuk Sen Muscat ini tidak bisa buru-buru kita buahkan, kecuali kalau kita menanam itu batang yang memang sudah tua dan besar ya. Ini kemarin kita tanam dari bibit berukuran 30 cm semua, jadi ada proses tentu dari pembentukan percabangannya sampai kita buahkan. Nah, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu ya perawatan tabul ampot anggur yang saya lakukan. Pemupukan sejauh ini masih pemupukan generatif ya, dengan kandungan makronya makro primer sekunder ya. Makronya itu NPK ya, kita fokus ke N dan P ya, fosfor dan nitrogen, lalu kalsium, magnesium ya, lalu sulfur itu makro sekundernya kita aplikasikan di dalam pemupukan. Kembali lagi saya sampaikan ke teman-teman, dalam melakukan pemupukan khususnya dengan pupuk kimia itu tetap harus memperhatikan kandungannya ya. Jadi kita tidak ketergantungan memakai pupuk kimia itu hanya melihat dari mereknya saja, tapi yang kita lihat ialah kandungan di dalamnya ya. Jadi jangan kita lihat mereknya, merek ini, merek itu, kita ikut, kita tanam, tapi kita kadang tidak paham apa kandungan di dalam pupuk itu. Jadi kita harus paham kandungan yang ada di dalam pupuk kimia tersebut. Nah, di samping daripada penggunaan pupuk kimia seminggu sekali, di sini juga kembali saya sampaikan pemupukan ini saya selingi dengan air lindi ya, atau VOC yang organik sifatnya. Jadi kita aplikasikan, jadi tidak saya aplikasikan berbarengan tapi secara bergiliran. Biasanya 3-4 hari setelah pengaplikasian pupuk kimia saya aplikasikan pupuk organik ya di media tanamnya dengan cara dikocor. Yang saya aplikasikan secara spray itu hanya kalsium ya, saya gunakan pupuk Manohara, jadi itu yang cara di spray. Lain daripada itu biasanya saya kocor atau ditabur, tergantung pada kondisi dan situasi di media tanamnya. Jadi pemupukan itu banyak cara. Ada cara difoliarkan, dispray ke tanaman langsung daun seperti ini ya, seperti kalsium ini yang diserap melalui stomata tanaman. Lalu dengan cara ditabur di permukaan media tanam, atau dengan cara dikocor ya, pupuknya kita cairkan dengan menggunakan air lalu kita kocorkan. Ini banyak cara dalam melakukan pemupukan, semua ada lebihnya ada kurangnya. Jadi jangan ketergantungan dengan satu cara. Jadi kita aplikasikan dengan kocor terus, tapi di musim hujan untuk dikocorkan kurang efektif ya, karena akan membuat media tanam kita itu nanti asam. Kalau media tanam kita asam, tentu penyerapan nutrisi pada perakaran tanaman kita akan terganggu ya, akan kurang baik bagi tanaman. Jadi bisa kita aplikasikan dengan cara ditabur ya, atau dengan cara difoliarkan, dispray pada tanaman secara langsung. Jadi jenis pupuk, unsur hara apa yang ada kita pahami, lalu setiap fasenya kita pahami, dia di fase generatif pupuknya seperti apa, di fase vegetatif pupuknya seperti apa ya. Lalu cara pengaplikasian pupuk juga itu banyak cara ya, tidak hanya dengan satu cara. Biasanya kan kita hanya memiliki kebiasaan dengan mengaplikasikan pupuk itu hanya dengan satu cara ya. Kalau kita biasa dikocor, kita kocor terus, dengan cara di spray kita spray terus ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan kita, ini update kita. Nah, nanti pembentukan cabangan tersier ini kalau sudah selesai, sudah finish, waktu pangkas pembuahan akan saya update lagi ya, akan kita bagikan lagi, kita sharing-sharing, kita berbagi ilmu dan berbagi pengalaman.
Jadi kalau ada teman yang ada pengalaman, boleh dibagikan melalui kolom komentar supaya saya juga bisa nambah pengalaman. Nah, teman-teman yang belum memiliki pengalaman bisa dijadikan referensi ya di video-video ini, atau bertanya, kita bisa sharing-sharing di kolom komentar, saling berbagi ilmu supaya biar sama-sama paham dan paham sama-sama. Jadi sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Salam pertanian, salam kuku hitam.